Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Didin Saaduddin dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan sedikit sharing tentang technopreneurship kepada teman-teman. Oke. Pertama kita akan membahas tiga hal nih tentang kapan sih desain sprint diperlukan dalam inovasi produk digital. Apa yang membedakan antara desain sprint dengan desain thinking. Seperti itu. Kemudian, mengapa MVP atau minimum viable product itu penting dalam inovasi produk digital. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan kenapa proses map dalam desain sprint dengan memberikan contoh proyek kelas yang telah kami lakukan. Jadi kami telah dibagi dalam beberapa kelompok. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan contoh dari proyek kelas saya sendiri, dari proyek kelompok saya. Maaf. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama, desain sprint dan desain thinking. Kapan sih desain sprint diperlukan dalam inovasi produk digital? Apa yang membedakan antara desain sprint dengan desain thinking? Nah, desain sprint itu diperlukan dalam inovasi produk digital ketika kita ingin mengatasi masalah tertentu dengan cepat, menghasilkan ide-ide kreatif dan menguji konsep produk dalam waktu yang singkat. Biasanya kita menggunakan desain sprint ketika ingin mengembangkan atau meningkatkan produk digital dengan pendekatan yang terstruktur dan fokus pada pemecahan masalah. Nah, bedanya apa dengan design thinking? Design thinking itu sebuah pendekatan yang lebih luas untuk inovasi yang melibatkan pemikiran kreatif dan pemahaman mendalam tentang pengguna. Seperti itu. Jadi, contohnya nih, desain sprint itu memiliki waktu yang terbatas. Desain sprint biasanya seminggu seperti itu. Jadi waktunya terbatas dan langkah-langkahnya tersusun. Hasilnya tangible. Tujuannya adalah menghasilkan prototipe yang dapat diuji dengan pengguna pada akhir sprint. Dan fokus pada solusi. Desain sprint itu berfokus pada menciptakan solusi konkret dan menguji mereka. Contoh desain sprint. Misalkan kita bekerja pada aplikasi mobile e-commerce dan ingin meningkatkan pengalaman perbelanjaan. Nah, kita dapat mengadakan desain sprint selama seminggu untuk mengidentifikasi masalah, menghasilkan ide-ide perbaikan, dan membuat prototipe perubahan dan menguji prototipe dengan pengguna. Seperti itu. Nah, bedanya dengan desain thinking itu fleksibel dan siklusnya terus-menerus. Kita desain thinking menekankan empati pengguna, berusaha memahami serta mendalami perspektif dan kebutuhan dari pengguna. Dan pendekatan kreatif dengan mengeksplor ide secara luas sebelum menerapkan solusi konkret dan iterasi yang berkelanjutan. Design thinking mendorong iterasi berkelanjutan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Nah, contoh design thinking. Kita ingin menciptakan produk digital yang membantu orang tua mengelola jadwal kegiatan anak-anak. Pendekatan design thinking dimulai dengan wawancara dan pengalaman empati terhadap orang tua dan anak-anak. Ini akan melibatkan tahap perumusan masalah, ide kreatif untuk solusi, dan iterasi berkelanjutan melalui prototipe dan pengujian untuk menciptakan solusi yang lebih baik. Tapi penting untuk diingat bahwa desain sprint dan desain thinking itu dapat saling melengkapi. Kita kita dapat menggunakan desain sprint sebagai alat dalam pendekatan desain thinking yang lebih besar. Seperti itu. Oke, baik kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. MVP atau minimum viable product. Mengapa MVP itu penting dalam inovasi produk digital? Nah, MVP itu adalah konsep kunci dalam pengembangan produk digital yang penting karena membantu mengatasi resiko atau mengurangi ya, karena resiko tidak bisa dihilangkan, mengurangi resiko, menghemat waktu dan sumber daya, serta memungkinkan perusahaan untuk merespon lebih cepat terhadap kebutuhan dan
feedback dari pengguna. Nah, ada beberapa alasan kenapa MVP itu penting. Mengapa MVP itu penting dilakukan? Yang pertama, pengujian ide secara praktis. MVP memungkinkan kita untuk menguji ide produk secara praktis di pasar dengan pengguna secepat mungkin. Ini membantu memvalidasi konsep produk dan memastikan bahwa ide kita sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian, meminimalisir risiko keuangan. Dengan memulai versi dengan memulai MVP, kita bisa mengurangi risiko keuangan yang terkait dengan pengembangan produk yang lebih besar dan kompleks, serta dapat menghemat uang atau biaya sumber daya jika MVP awal tidak memenuhi harapan. Nah, contoh penggunaan MVP nih adalah ketika seperti perusahaan sebesar Facebook lah, diluncurkan awalnya tentu dengan tidak fitur selengkap sekarang. Fitur yang tidak selengkap sekarang. Eh, Fitur dasar seperti profile atau berbagi foto, interaksi dengan teman-teman. Mereka tidak langsung memasukkan semua fitur yang sekarang ada. Ini adalah contoh pengujian dan iterasi yang terus-menerus berdasarkan respons dari pengguna dan pasar. Jadi sesuai dari kepentingan pengguna dan pasar. Oke, sekarang Map Design Sprint. Dari pembahasan kita yang tadi di awal, ini sudah masuk ke pembahasan ketiga. Nah, saya memberikan contoh dari kelompok kami. Yang pertama, proses Map Design Sprint. Dari grup 5 itu kita buat dulu sprint question dan vote. Nah, jadi ada long term goal dan how could we fail dalam menjalankan long term goal-nya. Ada beberapa dari Nafis contohnya, create a young professional. Dari Al Murtado, develop management product for freelance. Nah, dari Alif, contoh open worldwide opportunity as freelancer. Nah, bagaimana kita bisa gagal atau apa hal-hal yang bisa membuat kita gagal? Dari Tado contohnya, kita bisa low trust. Dari Nafis, hard to use application or user unfriendly. Jadi seperti itu. Jadi kita buat dulu question-nya, sprint question dari long term goal. Jadi tujuan goal kita secara jangka panjang itu apa. Kemudian kita membuat sprint map. Nah, sprint map ini nanti startup atau aplikasi yang kita buat nanti jalannya kayak mana. Jadi ada worker yang mencari proyek dan klien input klien. Kayak jadi kami itu membuat eh, sebuah aplikasi atau startup yang kemudian bisa membantu para freelancer. Jadi kita sebagai atau orang ketiga dari klien dan freelancer kami yang di tengah-tengah. Nah, klien input project baru, aplikasi yang melengkapi input dari informasi baru, kemudian kami kirim ke worker untuk yang sedang mencari proyek, promosi proyek. Ikut seleksi, lalu laporan akhir. Laporan kerja, lalu laporan hasil. Nah, kemudian, as the expert. Problem dari expert apa? Pengguna sangat picky dengan konsultan. Nah, HMW-nya, bagaimana kita bisa meyakinkan pengguna bahwa konsultan merupakan expert di bidangnya? Hasil analisis yang kurang informatif. HMW-nya, bagaimana kita bisa membuat hasil analisis yang informatif. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih bagi yang telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.